Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi mengenai rasio profitabilitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dewi Luklu'i Mubaroroh, NIM 134, kedua Zidan Tajala, NIM 141, dan yang ketiga Sulianti Ventiro Wulandari, NIM 160. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan bahan diskusi mengenai A. Definisi rasio profitabilitas, B. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas, C. Jenis-jenis rasio profitabilitas, dan D. Hasil pengukuran mengenai rasio profitabilitas. Definisi rasio profitabilitas. Definisi rasio profitabilitas. Menurut Agus Sartono tahun 2010, definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Sedangkan menurut Kashmir tahun 2014, definisi rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Lalu menurut Fahmi tahun 2013, rasio profitabilitas yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan aktiva maupun investasi. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut Kashmir tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. 2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Berikutnya manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas menurut Kashmir tahun 2014 yaitu 1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. C. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Untuk jenis-jenis rasio profitabilitas, yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor dipengaruhi oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Rumusnya yaitu
Gross profit margin sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Jenis rasio profitabilitas yang kedua yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumusnya, net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Jenis rasio profitabilitas yang ketiga yaitu rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumusnya, return on asset ratio sama dengan laba bersih dibagi total aset. Jenis rasio profitabilitas yang keempat, yaitu return on equity ratio atau rasio pengembalian ekuitas. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan atau income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Rumusnya, return on equity sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Jenis rasio profitabilitas yang kelima, yaitu return on sales ratio atau rasio pengembalian penjualan. Merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi, seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau operation margin atau margin pendapatan operasional operation income margin. Rumusnya, return on sales sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Jenis rasio profitabilitas yang keenam, yaitu return on capital employed atau pengembalian modal yang digunakan. Merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Rumusnya, ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja atau ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban. Untuk jenis rasio profitabilitas yang ketujuh, yaitu Return on Investment atau ROI, merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on Investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumusnya, return on investment sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal dikali 100%. Dan untuk jenis rasio profitabilitas yang ke-8 yaitu laba per lembar saham atau earning per share. Merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan.
Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumusnya, EPS sama dengan laba bersih sesudah pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah saham yang telah beredar. Selanjutnya, hasil pengukuran rasio profitabilitas. Contoh soal pertama, pendapatan penjualan bersih atau net sales perusahaan A sebesar 27.063.310 juta, sedangkan laba bersih setelah pajak atau net profit after tax sebesar 2.064.650 juta. Berapakah margin laba bersih atau net profit margin perusahaan A? Berikut pembahasan. Untuk mencari margin laba bersih, dapat digunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan penjualan bersih. Pada soal tersebut, laba bersih setelah pajak senilai 2.064.650 juta dibagi dengan pendapatan penjualan bersih senilai 27.063.310 juta sehingga diperoleh hasil 0,0763 atau 7,63%. Contoh soal kedua, perusahaan makmur bersama melakukan investasi sebesar 500 juta rupiah kepada sebuah usaha penjualan produk kendaraan. Perusahaan makmur bersama ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit kendaraan, dan penjualan tersebut perusahaan mendapat keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Pembahasan. Keuntungan laba investasi senilai 100 juta rupiah. Modal investasi awal senilai 500 juta rupiah. Jadi diperoleh perhitungannya sebagai berikut. ROI sama dengan 600 juta rupiah dikurangi 500 juta rupiah, kemudian dibagi 500 juta rupiah dan dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil 0,2 atau 20%. Jadi diperoleh ROI-nya adalah sebesar 20%. Oke. Contoh soal ketiga. Perusahaan Jaya Abadi mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2017. Laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Perusahaan Jaya Abadi lalu memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Berapakah EPS atau laba per lembar sahamnya? Berikut pembahasan. Untuk mencari laba per saham atau EPS, menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dikurangi dividen, kemudian dikurangi jumlah saham yang beredar. Pada soal tersebut, laba bersih setelah pajak senilai 1 miliar, dikurangi dividen senilai 100 juta. Kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar senilai 1 juta. Sehingga diperoleh hasil 900. Jadi laba per saham atau EPS PT Jaya Abadi adalah sebesar 900. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.